Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Yang sebenarnya penjumlahan bilangan bulat ini sudah pernah kita bahas pada saat pertemuan tatap muka. Namun nanti di sini akan sedikit diulangi kembali tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, agar kalian mengingat kembali bagaimana cara mengerjakan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi hal yang pertama yang harus kalian ingat di sini ada ketentuannya. Ketentuan penjumlahan ini yang pertama, jika lambangnya sama, lambang yang di sini yang dimaksud di sini adalah lambang positif dan lambang negatif. Jadi kalau lambangnya sama, apakah positif ditambah positif atau negatif ditambah negatif, itu cara menghitungnya adalah dengan cara dijumlah atau ditambah, dan hasil akhirnya nanti hasil lambangnya itu akan tetap sama. Jadi misalkan negatif ditambah negatif, itu hasilnya akan tetap sama negatif, atau sebaliknya positif ditambah positif, nanti hasilnya akan sama, hasilnya positif. Dan bagaimana jika lambangnya berbeda? Nah, kalau misalkan lambangnya berbeda, itu cara menghitungnya adalah dengan cara dikurang. Nah, dikurang angka yang besar ini dikurang angka yang lebih kecil, bukan angka yang lebih kecil dikurang angka yang lebih besar, karena kalau terbalik nanti hasilnya pun akan berbeda. Terus bagaimana dengan hasil akhir lambangnya? Hasil akhir lambangnya kita lihat di sini, lihat lambang dari angka yang terbesar. Jadi kalau misalkan angka yang terbesar itu negatif, berarti hasil akhirnya nanti akan negatif. Misalkan lambang angka yang terbesar itu positif, berarti nanti hasil akhirnya akan positif. Nah, sedikit diingatkan kembali yang tentang penjumlahan, cara mudahnya tanpa menggunakan garis bilangan. Sebagai contoh, di sini ada angka negatif 25 ditambah negatif 10. Nah, untuk penyelesaiannya tanpa menggunakan garis bilangan, di sini kita lihat ketentuannya kembali. Jika lambangnya sama, maka cara menghitungnya adalah dengan cara dijumlah. Kita lihat di sini lambangnya sama apa enggak. Nah, ini negatif, ini negatif. Berarti cara menghitungnya dijumlah. Jadi 25 ditambah 10, 25 ditambah 10 hasilnya 35. Dan kita lihat hasil lambang akhirnya itu, kalau lambangnya sama maka akan tetap sama. Nah, karena di sini lambangnya negatif dua-duanya, maka hasilnya akan sama juga, menjadi negatif. Maka negatif 25 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 35. Untuk contoh yang kedua, misalnya negatif 16 ditambah positif 48. Nah, di sini kita lihat lambangnya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Kita lihat lagi ketentuannya. Jika lambangnya berbeda, maka cara menghitungnya adalah dengan cara dikurang. Nah, caranya dikurang dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. 48
negatif 16 ditambah positif 48. Karena caranya dikurang, maka kita lihat dari angka yang lebih besar dulu. Angka yang lebih besar di sini ada 48. Berarti 48 dikurang 16. Coba kita hitung. 48 dikurang 16. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 32. Nah, untuk lambangnya, lambang akhirnya bagaimana? Lambang akhirnya di sini kita lihat ketentuannya kembali. Kalau lambangnya beda, hasil lambangnya, lambang akhir ini lihat lambang dari angka yang terbesar. Kalau kita lihat sama-sama di sini lambang angka yang paling besar itu adalah positif, maka hasil akhirnya pun akan mengikuti lambang yang lebih besar, yaitu positif. Jadi negatif 16 ditambah positif 48 sama dengan positif 32. Sekarang misalkan ratusan dikasih contoh 257 ditambah negatif 142. Nah, di sini lambangnya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti cara menghitungnya dengan cara dikurang dari yang lebih besar dikurang ke yang lebih kecil. 257 dikurang 142. 7 dikurang 2 sama dengan 5, 9 dikurang 4 sama dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Hasilnya 115. Nah, untuk lambang hasilnya kita lihat dari lambang yang lebih besar, dari angka yang lebih besar. Nah, kebetulan di sini angka yang lebih besar itu adalah lambang positif, maka hasilnya tetap positif. Jadi hasilnya positif 115. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Kalau tadi itu sebenarnya cuma pengulangan. Nah, sekarang untuk ketentuan pengurangannya ini, yang pertama kalian harus ingat, ubah ke dalam bentuk penjumlahan dulu. Jadi nanti cara hitungnya ya kita pakai cara penjumlahan. Terus kemudian lambang negatif setelah pengurangan itu akan berubah menjadi positif. Jadi lambang negatif yang berdekatan nanti akan berubah menjadi positif. Kemudian setelah diubah menjadi bentuk penjumlahan, baru kita hitung seperti cara-cara penjumlahan bilangan bulat. Nah, seperti ini. Dikasih contoh soal, misalnya ada contoh soal pengurangan negatif 15 dikurang positif 49. Nah, caranya bagaimana? Anggap ada tanda tambah sebelum operasi pengurangan. Nah, di sini kan operasi pengurangannya nih. Jadi taruhin tanda tambah di tengah-tengahnya, atau di operasi penjumlahan kita. Nah, di sini kan operasi pengurangan nih. Jadi sebelum operasi pengurangan kita selipkan tanda tambah di tengah-tengahnya dan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Di sini berarti bisa kita ubah menjadi negatif 15 ditambah. Nah, ini kita rubah. Di sini di bawahnya kita pindahin jadi ditambah. Nah, ini menjadi negatif 49. Nah, sekarang berubah menjadi bentuk penjumlahan. Berubah menjadi bentuk penjumlahan. Negatif 15 ditambah negatif 49.
kalau kita lihat ketentuan dari penjumlahan itu, kalau lambangnya sama, cara hitungnya dijumlah. Maka 15 ditambah 49. Kita hitung 15 ditambah 49. 5 ditambah 9, 14. 1 di atas, 1 ditambah 1, 2 ditambah 4, 6. Hasilnya 64. Nah, karena lambangnya sama, maka hasilnya pun akan sama, yaitu negatif. Maka min 15 dikurang positif 49, hasilnya negatif 64. Coba kita lihat atau contoh yang lainnya. Dikasih contoh negatif 357 dikurang positif 122. Nah, seperti tadi yang ini, kita selipkan tanda tambah di tengah-tengah sebelum operasi hitung. Sebelum operasi hitung pengurangan ini, kita sisipkan tanda tambah di tengah-tengah. Berarti di sini ya. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Negatif yang ini ya, negatif 357. Negatif 357 ditambah, nah ini menjadi negatif. Operasi pengurangannya berubah menjadi lambang pada angka berikutnya, negatif 122. Nah, karena kebetulan di sini lambangnya sama, maka cara menghitungnya adalah dijumlah. Kita hitungnya yang ini aja, yang bawahnya. Nah, kita hitung bareng-bareng. 357 ditambah 122. 7 ditambah 2, 9. 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya 479. Terus lambangnya gimana? Karena lambangnya sama, di sini sama-sama negatif, maka hasilnya pun akan sama, yaitu negatif. Jadi hasilnya negatif 479. Kemudian untuk contoh terakhir di sini ada angka negatif 225 dikurang negatif 746. Nah, di sini ada angka negatifnya yang berdekatan. Jadi nanti di sini akan berubah menjadi positif. Sekarang seperti yang ini, kita sisipkan tanda tambah di tengah-tengah atau di sebelum operasi hitung pengurangan. Ini operasi hitung pengurangan, berarti di sini ya. Di sini taruhin tanda tambah. Kemudian kita rubah ke operasi penjumlahan. Negatif 225, ini yang ini, ditambah. Karena ini berdekatan, negatif bertemu negatif, ini berdekatan, jadi berubah menjadi positif. Positif 746 atau 746 aja. 746 karena dia berdekatan ya. Nah, kemudian berubahlah menjadi operasi hitung penjumlahan. Negatif 225 ditambah positif 746. Cara menghitungnya, karena ini lambangnya berbeda, cara menghitungnya adalah dikurang dari yang lebih besar, dikurang yang lebih kecil. 746 dikurang 225. 6 dikurang 5, 1. 4 dikurang 2, 2. 7 dikurang 2, 5. Hasilnya 521. Nah, hasil lambang akhirnya kita lihat lambang yang lebih besar itu apakah positif apa negatif. Karena di sini lambang yang paling besar itu, angka yang lebih besar itu yang berlambang positif, maka hasilnya pun akan positif. Jadi negatif 225 dikurang negatif 746 sama dengan positif 521. Nah, mungkin itu saja
Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.